Ada satu hal unik pada game-game sepak bola di masa lalu, yaitu adanya beberapa game sepak bola yang menggunakan nama seorang pesepak bola sebagai judul gamenya. Jadi bukan sekedar sebagai cover atau ambasador seperti di era game sepak bola modern. Apa sajakah game-game tersebut? Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin game sepak bola yang menggunakan nama pesepak bola sebagai judul gamenya. Bagian yang pertama. Entah apa yang ada di pikiran Roger Warmack dan publisher Grand Slam saat memutuskan merilis game sepak bola mereka dengan judul berdasarkan salah satu peristiwa paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola Piala Dunia, yaitu game Peter Shilton Handball Maradona yang dirilis pada tahun 1986. Ya, kita semua paham lah, pada Piala Dunia 1986, Maradona mencetak gol menggunakan tangan saat melawan tim nasional paling overrated dalam sejarah sepak bola dunia, yaitu tim nasional Inggris. Iya, overrated karena sering disebut sebagai salah satu timnas terkuat dalam sepak bola, tapi prestasi terbaiknya cuma satu kali juara Piala Dunia. Mungkin terkuat dalam menahan beban. Game Peter Shilton Handball Maradona dirilis untuk Amstrad CPC, kemudian Commodore 64 dan ZX Spectrum. Gameplaynya sendiri termasuk unik pada masanya, di mana kita akan mengendalikan seorang kiper dalam beberapa skenario serangan yang ada. Jadi kita nggak main pertandingan sepak bola secara penuh. Dan sama halnya seperti timnas Inggris yang kismin prestasi dalam ajang sepak bola dunia, game Peter Shilton Handball Maradona juga nggak sukses di pasaran. Pada tahun 2000, sebuah game sepak bola yang menggunakan nama Ronaldo Gundul dirilis oleh Infogrames dan dibuat oleh PAM Entertainment. Secara gameplay, bagi saya cuma game Ronaldo v Football ini yang layak dijadikan alternatif game Winning Eleven di era PS1. Dan maaf saja, secara gameplay seri FIFA di era PS1 memang masih burik banget. Masih kalah dari Ronaldo v Football apalagi Winning Eleven. Dapat dikatakan game Ronaldo v Football inilah yang paling mendekati konsep perpaduan gameplay ala Winning Eleven dengan grafis ala FIFA di era PS1. Game Ronaldo v Football selain dirilis di PS1 juga dirilis di Game Boy Color, yang sayangnya meski kualitasnya termasuk bagus, tapi nggak ada lagi kelanjutan game dari Ronaldo v Football ini. Hal tersebut selain karena makin dominannya game Winning Eleven atau PES dan juga FIFA, juga karena cedera super parah yang dialami Ronaldo hanya beberapa minggu setelahnya dirilis, sehingga mempengaruhi momentum penjualan dari game Ronaldo v Football. Yang belum subscribe, boleh loh subscribe sekarang. Sebagai salah satu pesepak bola yang paling ikonik sepanjang masa, tentu nama David Beckham enggak ketinggalan digunakan sebagai judul video game yang dirilis pertama kali pada tahun 2001 untuk konsol PS1 dan kemudian disusul platform lainnya dari PS2, Xbox, Game Boy Color, dan juga Game Boy Advance. Game bernama lengkap David Beckham Soccer yang versi konsolnya diproduksi dan dipublikasikan oleh Rage Software ini secara keseluruhan B saja, meskipun gameplaynya agak lumayan. Tapi jangan samakan dengan game Go 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 Beckham yang ada di Game Boy Advance yang dirilis pada tahun 2002, karena meskipun game ini juga diproduksi oleh Rage Software, tapi genre dan kualitasnya berbeda. Dan saya sendiri lebih suka game Beckham yang berjudul Go 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 Beckham daripada David Beckham Soccer yang versi konsol sekalipun. Karena yang Go 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 Beckham itu terasa unik, di mana ada game sepak bola platforming, tapi menggunakan lisensi pemain asli. Ini keren banget secara konsep. Pada Piala Dunia Prancis 1998, ada seorang bocil Inggris yang mengguncang sepak bola dunia. Dialah Michael Owen yang tampil terengginas saat Inggris melawan Argentina, yang sayangnya keterenginasan performanya kala itu sempat ditutupi oleh sensasi kontroversi kartu merah dari David Beckham. Maka sejak saat itu, Michael Owen menjadi salah satu pesepak bola yang sangat populer di dunia. Sehingga studio game Silicon Dreams Studio menggunakan nama Michael Owen untuk seri game World League Soccer mereka yang dipublikasikan oleh THQ.
Gamenya diterbitkan untuk konsol Nintendo 64 dan juga PS1 dengan nama Michael Owen digunakan dalam 2 dari 3 seri game WLS, yaitu Michael Owen World League Soccer 99 dan 2000, dengan PS1 mendapatkan seri Michael Owen WLS 99. Tapi seri game ini tidak memiliki kaitan dengan game World League Soccer atau yang berjudul Jepang Pro Soccer yang rilis di konsol Super Nintendo dan juga PC Sharp X68000. Dan kebetulan saja namanya memang mirip dan mungkin kala itu lisensinya nggak diperpanjang lagi sehingga bisa digunakan oleh Silicon Dream Studio. Uniknya, untuk versi Amerikanya, game WLS ini diubah cukup drastis, di mana judulnya berganti nama menjadi Mia Hamm Soccer 64 dengan semua pemain dan juga visualnya diganti dengan wanita. Yang dapat dikatakan inilah game sepak bola wanita pertama dalam video game. 5. Pada tahun 1998, ada maestro sepak bola yang mencuri perhatian dunia berkat performa dan juga prestasinya sebagai pemain terbaik di dunia kala itu. Maka wajar jika nama Zinedine Zidane juga menarik minat industri video game. Maka lahirlah game berjudul Zidane Football Generation yang dirilis pada tahun 2002 untuk handheld Game Boy Color dan Game Boy Advance. Gamenya diproduksi oleh Aqua Pacific dan diterbitkan oleh Syro Interactive. Kualitasnya sendiri terasa kurang, setidaknya dibandingkan game sepak bola berteknik serupa seperti International Superstar Soccer di Super Nintendo ataupun Super Sidekick di arcade. Dan kurang di sini bukan soal grafisnya, tapi soal gameplaynya yang terasa kurang greget, masih terasa sangat kaku. Game Zidane Football Generation rencananya akan dibuat juga versi PS2-nya, tapi rencana tersebut dibatalkan karena developer yang menanganinya yang berbeda dari developer versi handheldnya keburu gulung tikar meskipun mereka nggak pernah jualan tikar. Sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang sejarah, tentu wajar jika nama Pele nggak luput digunakan pada video game. Pada game yang awalnya berjudul Championship Soccer ini, akhirnya akan berganti nama menjadi Pele Championship Soccer. Game untuk Atari 2600 ini dirilis pada tahun 1981 yang wah ini jauh lebih sepuh daripada saya. Game yang dibuat dan dipublikasikan oleh Atari Inc. ini disebut menjadi game sepak bola pertama yang menggunakan endorsement pesepak bola kelas dunia, di mana Pele sampai muncul pada beragam media promosi video gamenya, termasuk melakukan tur penjualan gamenya. Kalau soal kualitasnya termasuk lumayan untuk standar game di masa itu, selain ya karena nggak banyak tolok ukur lain pada masa itu. Menariknya, nama Pele dalam game sepak bola kembali hadir pada game Pele dengan tanda seru dan Pele 2 World Tournament Soccer. Keduanya dibuat oleh Radical Entertainment dan dipublikasikan oleh Accolade untuk konsol Sega Mega Drive. Game pertamanya dirilis pada tahun 1993 dan sequelnya dirilis pada tahun 1994. Sepertinya pesepak bola Inggris adalah yang paling sering digunakan namanya sebagai judul game sepak bola, di mana pada tahun 1987 dirilislah game Gary Lineker Superstar Soccer yang dirilis untuk PC Amstrad CPC, Commodore 64 dan juga ZX Spectrum. Game ini memadukan gameplay sepak bola konvensional dengan sedikit unsur manajerial. Jadi selain bermain sepak bola satu tim, kita juga bisa merekrut dan melatih pemain. Jadi rangkap jabatan gitulah. Gamenya dibuat oleh Sport Time dan dipublikasikan oleh Gremlin Interaktif untuk pasar Eropa dan memiliki judul lain yaitu Super Soccer tanpa embel-embel nama Gary Lineker. Hal ini dilakukan oleh Mindscape, publisher untuk kawasan Imiriki, dengan alasan nama Gary Lineker tidak dikenal di sana seperti nama Pele. Ya, itulah beberapa game sepak bola yang menggunakan nama pesepak bola sebagai judul gamenya bagian yang pertama. Gimana? Game bola era 80-an dan 90-an sangat bervariasi bukan? Meskipun nggak semua gamenya itu istimewa, tapi jelas ini jauh lebih baik daripada era modern yang sangat minim pilihan. Yang cuma ada seri PES dan juga FIFA. Jadi manakah game favoritmu? Yuk cerita di komentar dan salam gol tangan Tuhan.